Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya mulaya ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya ibna Rasulillah. Ya abratal mu'minin. Ya rahmatallahil wasi'ah. Wa ya baba najatil ummah. Gharib ya mazlum Karbala. Ma khaba sayyidi man tamassaka bikum. Amina man laja'a ilaikum. Ya laytana kunna ma'akum sayyidi fanafuza fawzan azima. Bapak ibu, aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani, telah kita lalui pertemuan kita. Pertemuan pertama di malam pertama bulan Muharram telah kita bahas dan kita bicarakan tentang al-hur dan sifatnya, yakni kebebasan dan taubat. Di malam kedua, malam kemarin kita telah membahas tentang ashabul Husain dan sifat-sifatnya, yaitu ikhlas dan as-sabat. Nah, pada pertemuan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang sebuah pembahasan yang insya Allah muhim, yaitu tentang para wanita-wanita Karbala dan sifat-sifatnya. Di malam kali ini kita tidak hanya membahas 2 sifat, akan tetapi kita akan membahas 4 sifat mulia dari para wanita di Karbala. Kita tahu bersama dan sering kita baca dan sering kita dengar bahwa perjuangan heroik di Karbala itu diperankan oleh para lelaki. Tetapi jangan salah sangka, di sisi lain ada perjuangan-perjuangan wanita yang tak kalah pentingnya dibanding perjuangan para lelaki di Karbala. Perjuangan mereka amat sangat besar bagi kebangkitan umat Islam. Jika tanpa adanya tawanan, jika tanpa adanya Sayyidah Zainab, maka peristiwa Asyura tidak akan sampai hari ini pada telinga-telinga kita. Maka dari itu, perjuangan wanita-wanita Karbala amat sangat penting untuk kita bahas. Dari wanita-wanita mereka dan dari wanita-wanita Karbala, mereka merupakan ibu-ibu terbaik, istri-istri terbaik, saudari paling baik, putri-putri terbaik, semua ada di Karbala. Kita lihat seorang ibu di Karbala yang bernama Ummu Wahab. Apa yang terjadi dengan Ummu Wahab? Ketika hari Asyura, ketika putranya berperang dengan gagah berani, kemudian keletihan kembali ke ibunya yang bernama Ummu Wahab, putranya berkata, "Wahai ibu, apakah engkau telah meridhoiku?" Kata ibundanya, "Tidak, aku tidak akan meridhoimu," kata ibundanya, "sebelum engkau mati di tangan para musuh-musuh itu, agar engkau kelak mengharumkan namaku di sisi ibundanya Az-Zahra." Lihat, ibunda Ummul Wahab mengorbankan putranya sedemikian rupa agar untuk dianggap oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra istri terbaik. Seperti kita contohkan istri Zuhair. Istri Zuhair, beliau yang memakaikan sendiri baju perang untuk Zuhair untuk perang di Karbala, padahal beliau tahu sebentar lagi aku akan menjadi janda. Tapi tetap beliau
kenakan pakaian perang untuk Zuhair agar Zuhair bisa syahid, lalu kemudian bisa membanggakan dirinya dan mendapat syafaat Al-Husain. Putri-putri Al-Husain kita tahu semua, putri-putri terbaik. Bagaimana Sayyidah Fatimah Alilah yang beliau ditinggal sendiri di Madinah, semua keluarganya pergi menuju Karbala. Beliau tetap menunggu ayahnya datang. Bagaimana kita diceritakan tentang Sayyidah Ruqayyah, putri yang masih umur belia ini, beliau disuguhkan nampan berisi kepala ayahnya. Lalu kemudian beliau terkaget sehingga menyebabkan wafatnya beliau. Sayyidatuna Ruqayyah, saudari-saudari terbaik siapakah? Kita tahu Sayyidatuna Zainabul Kubra. Bagaimana Sayyidah Zainab menghadapi semua musibah ini dengan kesabaran. Bagaimana Sayyidah Zainab menghadapi semuanya dengan keanggunan, dengan kekuatan seorang wanita. Yang mana jika kita bayangkan, boleh kita bayangkan, jika kita seandainya mengadakan acara seperti ini, acara kesedihan Imam Husain seperti ini, coba kita adakan di acara masjidnya orang Salafi contohnya. Apakah berani? Bukan masalah berani atau tidak, kita orang menjaga ukhuwah. Tetapi antum bayangkan bagaimana Sayyidah Zainab mengadakan azab untuk Imam Husain, mengadakan kesedihan untuk Imam Husain di istana Yazid pembunuhnya. Ini sangat tidak bisa kita nalar sosok seperti apa Sayyidah Zainab sehingga dapat membuat semua menangis di istana pembunuhnya Imam Husain. Ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab merupakan kunci utama dari revolusi Imam Husain. Beliau adalah wanita junjungan kita semua, bukan hanya junjungan para wanita. Wanita sebagai junjungan para lelaki dan juga para wanita. Jika kita berbicara wanita di dalam Islam, ada seorang bertanya, "Lah, Islam itu mengedepankan lelaki daripada wanita." Itu semua salah. Islam sangat amat menghormati wanita. Mereka bertanya, "Lah, Islam itu mengedepankan laki-laki." Dalilnya apa? Dalilnya ayat Quran. Ayat Quran yang berkata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Satu ayat Quran dalilnya yaitu laki-laki itu memimpin para wanita. Tapi kita bilang, Zen, seandainya dalilmu itu satu ayat, kita punya dalil bahwasanya Allah, Islam, Al-Quran menghormati wanita dengan apa? Dengan dibuatkan satu surat langsung, bukan hanya satu ayat. Satu judul surat disebut surat An-Nisa. Tidak ada kita lihat surat Ar-Rijal. Tidak ada. Adanya surat An-Nisa. Ini merupakan bukti bahwasanya Islam menghormati benar-benar wanita. Kedua, masalah syariat. Contohnya, aurat laki jika di mazhab lain adalah dari pusar sampai lutut laki-laki. Jika wanita, auratnya seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Ini menunjukkan apa? Seakan-akan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Islam ini menganggap wanita ini berlian, bukan kerikil. Kerikil itu boleh kalau kita buka di tempat lain, tidak masalah. Walaupun ada yang nyuri tidak masalah. Tapi dianggap perempuan ini adalah berlian sehingga harus ditutupi. Auratnya harus ditutupi. Itu menunjukkan bahwasanya Islam amat sangat menghormati wanita. Maka dari itu, pembahasan kita kali ini adalah tentang wanita-wanita Karbala. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah 4 sifat utama. 4 sifat utama ini bisa didapat dari 4 potensi yang Allah berikan kepada seluruh manusia, tidak pilih-pilih. Apa itu 4 potensi?
Potensi pertama disebut dengan syahwat. Syahwat ini ayuhal ikhwah ada di diri setiap manusia dari sejak lahirnya. Sejak lahir, dari bayi baru lahir, yang pertama kali dicari air susu ibunya. Ini menunjukkan dia memiliki syahwat. Artinya syahwat batang, syahwat perut yang dicari memang urusan perut. Itu menunjukkan. Kedua, umur 2-3 tahun mulai tumbuh berkembang potensi kedua di dalam diri manusia, yaitu potensi emosi. Kita lihat anak-anak umur kecil 2-3 tahun ketika dia marah, orang tuanya berkata, siapa anak yang nakal nak? Contohnya, ketika anak itu kesandung batu, siapa anak yang nakal nak? Oh batunya, pukul batunya. Ya kan, untuk apa? Untuk mengajarkan meluapkan emosinya. Anak itu ketika kesandung lagi yang dipukul batunya, walaupun dia belum sadar, batu tidak terasa waktu dipukul. Mulai menumbuhkan emosinya, mulai menunjukkan mengembangkan emosinya. Bertambahnya umur, ada potensi ketiga, namanya perasaan. Nah, perasaan ini kadang anak-anak yang sudah mumayyiz itu mulai, oh kasihan ya bah, oh tidak tega. Ini mulai muncul perasaannya, sebelumnya ada itu, mulai muncul di perasaannya ini. Potensi yang namanya perasaan. Dan yang keempat, semakin bertambahnya umur semakin sempurnanya. Potensi yang keempat yang terakhir ini yaitu akal. Nah, semakin tua orang semakin matang pemikirannya, semakin tahu, oh ini salah, ini benar. Kalau saya berbuat begini akan begitu, kalau saya begitu akan begini. Nah, ini sudah mulai tumbuh. Di antara 4 potensi ini, semuanya ada dalam diri manusia, tidak pilih-pilih. Kita harus luruskan. Kenapa? Jika kita tidak luruskan setiap potensinya, akan berlebih atau kekurangan, itu akan menjadi buruk semuanya. Jadi gampangannya, di setiap potensi itu harus kita luruskan, bagaimana harus tetap lurus sehingga tidak kelebihan, tidak kekurangan. Agar gampang Al-Fakir kasih ke contoh. Syahwat itu seperti ingin makan dan ingin minum, tidur dan lain-lain, itu syahwat. Ketika dibuat lurus, maka memiliki sifat yang mulia yang namanya al-iffah. Iffah ini penjagaan. Ada namanya sifat iffah, menjaga. Dia ketika punya iffah ini, ketika dia lurus, dia tidak makan seenaknya, makan tunggu lapar, atau tidur baru tunggu ngantuk. Tidak setiap ada waktu kosong dia tidur, atau setiap ada waktu kosong dia makan. Tidak. Ini adalah syahwatnya tidak lurus. Kalau syahwatnya lurus, dia akan menumbuhkan namanya iffah. Kalau syahwatnya berlebih, apa yang terjadi? Kalau syahwatnya berlebih, dia akan memiliki sifat namanya rakus. Rakus makan, rakus tidur, rakus segala macam. Akan tapi jika syahwatnya kekurangan, dia akan menjadi kumut, jadi barik, jadi lemes, tidak semangat ngapa-ngapain. Nah, maka dari itu kita harus meluruskan syahwat, potensi pertama. Emosi apakah harus diluruskan? Ya, harus diluruskan. Jika emosi kita luruskan pada tempatnya, itu akan membuat sifat yang amat sangat berharga, itu sifat keberanian. Kalau emosi kita jaga, namanya sifatnya keberanian. Kalau kelebihan sedikit, sifat emosi kelebihan sedikit, itu namanya jadi apa? Nekat, ngawur. Contohnya, ada seorang, ayo berani enggak ke Indomaret, tanya Alfamaret di mana? Nah, ini kan ngawur. Bukan berani, namanya nekat, ngawur. Atau ayo berani enggak loncat dari sini ke sini. Nah, ini bukan keberanian, ini namanya ngawur. Ini bukan akhlak yang baik, karena berlebih. Kalau kekurangan, potensi emosinya jadinya apa? Jadinya jubun atau pengecut, segala macam, mau ini takut, mau itu takut. Jadi harus lurus memang. Potensi ketiga yaitu perasaan. Perasaan ini jika lurus, jika kita genahkan, tidak lebih tidak kurang, itu akan memiliki sifat yang namanya sifat peka. Nah, peka pada suatu, peka pada lingkungan, peka pada orang-orang sekitar. Tapi jika lebih perasaannya jadinya apa? Kalau bahasa kekiniannya namanya baper. Begini kan sedikit tersinggung, nanti begini kan sedikit tersinggung, baperan. Tapi kalau kurang-kurang, apa yang terjadi?
cuek dia, cuek, tidak urusan mau diomongin orang, mau apa, dia cuek. Ini juga tidak bagus. Artinya kita orang harus luruskan potensi-potensi yang ada pada kita. Dan terakhir akal. Akal, jika akal itu lurus, itu akan menjadi sifat namanya yakin. Yakin itu kita tahu kedepannya bakal apa sehingga kita mau melangkah karena sudah dipikirkan terlebih dahulu. Namanya yakin nih. Tapi kalau lebih-lebih pikirannya, akalnya jadinya siasat, politik yang licik. Anak bakal begini, anak dapat untung apa ya? Kalau anak begini, dia bakal begini, anak dapat untung apa ya? Nah, ini dia politik kelicikan ini, kalau lebih-lebih. Tapi kalau kurang-kurang juga tidak bagus. Jadinya seperti kartun SpongeBob, Patrick, jadi Patrick kayak Safa, dungu. Kalau kurang-kurang, maka dari itu kita apa sih yang kita doakan setiap hari? Yang kita doa setiap hari itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayailah kami jalan yang lurus. Artinya kita meluruskan setiap potensi yang ada dari kita luruskan. Kenapa? Kalau tidak, kita akan menjadi apa? Ghairil maghdubi alaihim walad, akan jadi sesat kita orang. Karena minggir sedikit, sesat sedikit, kita akan jauh dari jalan Allah. Lebih sedikit, jauh dari jalan Allah. Kurang sedikit, jauh dari jalan Allah. Maka dari itu kita orang harus luruskan semua potensi yang ada pada diri kita sehingga kita mendapat siratal mustaqim, sehingga sampailah kita kepada Allah. Dan sifat ini ada dalam wanita-wanita Karbala, khususnya Sayyidatuna Zainab. Bagaimana sifat ifahnya, penjagaannya Sayyidah Zainab. Ketika Sayyidatuna Zainab setelah hari Asyura disiapkan unta-unta tanpa menutup oleh Syibir. Sayyidah Zainab berkata, kami Bani Hashim, kami para Syara'if, apakah engkau menyiapkan unta-unta ini untuk kami? Kata ya Syibir dengan mengejek, iya ini untuk kalian katanya. Lalu Sayyidah Zainab berkata, ayu musibatin hadhi, musibah apa ini? Wahai Syibir, aku tidak terbiasa tanpa kafir, katanya. Aku tidak terbiasa tanpa ada orang yang membantuku. Biasanya Abbas lah yang membantuku menjadi kafirku. Sekarang Abbas telah tiada. Lalu kemudian Syibir mengatakan dengan ejekan, wahai Zainab, aku sekarang kafirmu. Engkau kafirku, engkau katakan engkau kafirku, kata Sayyidah Zainab. Wallahi, tiada siapapun yang pantas seperti Abbas, apalagi dirimu. Itu penjagaan. Beliau menjaga dirinya dari pandangan orang-orang yang bukan muhrim, menjaga auratnya. Sebegitu beliau menjaga dirinya. Sifat yang kedua, keberanian. Kalau kita katakan keberanian hanya untuk lelaki, apakah benar? Tidak. Sayyidah Zainab memiliki keberanian yang amat sangat besar. Beliau adalah singa Karbala. Beliau berani mengejek Yazid di depannya. Beliau berani menyumpah Yazid di depannya. Padahal semuanya adalah para penolong-penolong Yazid. Yang ketiga, masalah kepekaan. Bagaimana rasa pekanya Sayyidah Zainab? Seluruh wanita, seluruh anak-anak, semuanya berlindung pada Sayyidah Zainab. Karena tahu mereka tahu bahwasanya yang paling mengetahui perasaanmu hanyalah Sayyidah Zainab. Keyakinan Sayyidah Zainab dalam setiap langkahnya selalu dengan keyakinan. Maka itu selalu beliau dengan keteguhan hati, dengan asabatnya beliau melangkahkan dirinya di Karbala. Nah, dan subhanallah, jika kita pikirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala ini membagi adil di antara empat tadi. Allah ini seakan-akan membagi adil di setiap wanita dan laki-laki. Jika kita lihat, jika untuk ingat, yang pertama potensinya syahwat dan emosi. Syahwat ini kebanyakan lebih dominan, walaupun tidak semuanya, lebih dominan dimiliki oleh wanita. Entah itu syahwat perut atau lain-lain, itu kebanyakan dimiliki oleh wanita. Tapi emosi dominannya laki-laki. Begitu juga perasaan dan akal yang baru berkembang setelah balik. Perasaan dan akal ini, perasaan ini lebih dominan wanita, sedangkan akal lebih dominan
laki-laki, walaupun tidak semuanya. Kadang ada laki-laki yang lebih dominan perasaannya, kadang ada laki-laki yang lebih dominan syahwatnya dan lain-lain. Tapi intinya kita katakan bahwasanya ada yang lebih dominan dan itu merupakan keistimewaan seorang wanita. Perasaan seorang wanita itu merupakan keistimewaannya. Dan akal lelaki merupakan keistimewaan dari seorang lelaki. Memang kita dikasih oleh Allah ukuran yang sama. Ada timbangannya. Sudah dengan ukurannya masing-masing Allah memberikan kita. Seperti halnya kita contohkan lagi Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini ikhwani, dari kecil beliau terjaga sudah. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan tentang Sayyidah Zainab semenjak masa kecilnya sangat amat dijaga oleh ayahnya Amirul Mukminin. Bahkan tetangga-tetangga beliau di Kufah berkata, aku selama bertahun-tahun bertetangga dengan Amirul Mukminin tidak pernah mendengar suara Zainab sedikit pun. Saking dijaganya oleh Imam Ali. Diceritakan ketika ada di zaman dulu tidak ada lampu, tapi ada penerangannya berbentuk api, perapian atau lilin. Ketika lilin itu nyala dan bayangan Sayyidah Zainab sampai keluar, Imam Ali mematikan lilin itu. Agar apa? Agar bayangan putriku tidak dilihat orang, bayangannya tidak dilihat orang. Bagaimana diceritakan ketika beliau berziarah, Imam Ali berziarah dengan formasi Imam Ali yang Imam Ali tetapkan. Imam Ali depan, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Zainab, Ummu Kulthum, belakangnya baru Abu Fadl Abbas. Untuk apa? Dengan tujuan Abu Fadl Abbas bertujuan apa? Menghapus jejak kaki Zainab dan Ummu Kulthum agar tidak dilihat orang. Apa yang terjadi sekarang Asyura? Apa yang terjadi bulan Muharram? Dipermalukan Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab dipertontonkan. Sayyidah Zainab dikelilingkan. Musibah apa ini yang dilalui umat ini? Sayyidah Zainab dipermalukan, dipertontonkan, dikelilingkan, dipukuli. Ayu musibatin hadhi. Maka dari itu khutbah kita pada malam hari ini bukan hanya untuk wanita saja, tapi untuk lelaki juga. Kita harus ingat, kita harus menghormati wanita. Wanita harus kuat seperti halnya Sayyidah Zainab. Wanita-wanita, ibu-ibu harus menjadi kuat seperti halnya Sayyidah Zainab. Karena harapan kami ada di para wanita. Harapan kita, generasi kita ada di para wanitanya. Negara tidak akan menjadi baik, negara itu akan menjadi buruk jika wanita-wanitanya buruk. Tapi negara akan, generasi negara, suatu negara akan menjadi baik ketika wanita-wanitanya baik. Dari kisah Asyura kita mengetahui bahwasanya ketika imam menyerukan sesuatu untuk jihad, maka wajib bagi kita semua untuk menanggapi panggilan imam. Lelaki dengan jihadnya, perempuan dengan, apakah perempuan tidak menanggapi panggilan imam? Lah, wanita juga wajib. Dari kisah Asyura ini kita tahu wanita juga wajib menanggapi panggilan seruan jihad imam. Jika para laki dengan kekuatan kita, dengan contohnya perang atau dengan apa, wanita dengan apa jihadnya? Jihad yang sangat mungkin dilakukan oleh ibu-ibu, oleh wanita, yaitu yang sangat mungkin. Jika kita laki ya, jika kita laki, jihadnya itu mungkin berperang atau berpikir atau menulis. Wanita, ibu-ibu, jika antuna ingin jihad untuk menegakkan agama Allah, tidak perlu dengan berperang, tidak perlu dengan berjihad dengan berdarah-darah. Jihadnya antuna, wahai para ibu-ibu, jadilah antuna pencetak generasi-generasi terbaik para penolong Imam Mahdi. Karena dengan wanita kita bisa mencetak generasi-generasi terbaik penolong imam zaman kita. Harapan kami generasi ini adalah pada ibu-ibu sekarang. Seorang ulama pernah berkata, menjaga rahim, menjaga kelahiran itu kapan waktunya?
bukan waktu dia hamil. 20 tahun sebelum anak itu lahir sudah harus dijaga rahimnya. Artinya apa? Harus memperbaiki diri, harus menjaga diri. Kenapa? Kita harus mempersiapkan, seorang wanita harus mempersiapkan rahimnya ini pantas untuk ditempati para penolong-penolong Imam Mahdi. Harus kita memantaskan diri dengan berbuat baik, dengan meninggalkan segala keburukan, menghiasi diri dengan segala kebaikan, agar rahim-rahim ibu-ibu sekarang menjadi pantas untuk para penolong imam zaman. Ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Karena pernah dikatakan madrasatul ula li auladiha. Ibu adalah madrasah pertama untuk putra-putranya. Jadi putra-putranya ini, kita ini didikannya pertama, didikannya pasti didikan madrasah ibu. Tidak mungkin kita dididik oleh anak didikan Irak sebenarnya. Kita orang didikan ibu, semuanya kita orang adalah madrasatul ula li auladiha. Wanita ini amat sangat mulia dalam Islam. Dalam Islam ini wanita ini bagaimanakan? Wanita ketika kecil, ketika dia masih anak-anak, menjadi pelipur lara bagi ayahnya. Ketika dia jadi istri, dia jadi penyempurna agama suaminya. Ketika wanita sudah menjadi ibu, surga di bawah telapak kakinya. Kurang apa jadi wanita? Sangat amat mulia. Allah memuliakan wanita ini sangat amat besar. Nah, maka itu wanita harus menyiapkan rahim-rahimnya untuk kedatangan Imam zaman. Memulai dari sekarang, memantaskan rahim untuk datangnya Imam Mahdi. Akhirul kalam, saya ingin berbicara pada ibu-ibu. Berbanggalah menjadi wanita, dan berbanggalah antum lelaki masih punya ibu sebagai seorang wanita, atau punya istri, atau punya anak seorang wanita. Berbanggalah, karena dengan beliau-beliau ini generasi baik kita akan dimulai. Perubahan dimulai dari ibu-ibunya, dari rahim-rahimnya. Dengan mereka menjaga rahim, semua insya Allah akan khair. Seperti halnya Abdul Fadil Abbas. Jadi Abdul Fadil Abbas mengapa? Karena Ummul Banin menjaga rahimnya. Dan begitu banyak contoh-contoh lainnya. Nah, hanya ini yang Al-Fakir sampaikan. Sekarang berhubung pembahasannya adalah wanita Karbala, Al-Fakir ingin menceritakan tentang seorang wanita yang baru beranjak muda, akan tetapi tidak diajak ayahnya menuju Karbala. Beliau adalah Sayyidah Fatimah Alilah. Cerita ini tidak tahu Al-Fakir ketika berbicara tentang Sayyidah Fatimah Alilah tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa pukulan, tidak ada rasa hentakan, tapi rasa sakitnya ini lebih dalam, rasa sakit hati. Bagaimana seorang wanita ketika itu Imam Husain mengumpulkan seluruh putra-putranya, Aliul Akbar, Abdul Fadil Abbas dipanggil, Sayyidah Zainab dipanggil, Sukainah, Ruqayyah, semuanya dipanggil, Ummu Kulthum semua dipanggil. Wahai semuanya, bersiap-siaplah, besok kita akan bepergian menuju Karbala. Naam ya Aba Abdullah, hanya satu yang tidak diajak, hanya satu yang tidak diajak berbicara, yaitu Sayyidah Fatimah Alilah. Apa yang terjadi dengan Sayyidah Fatimah Alilah? Hanya beliau tidak diajak. Kemudian beliau berkata, kenapa hanya aku, wahai ayah, tidak diajak? Engkau dalam keadaan sakit, aku khawatir kau akan jatuh di jalan, wahai Fatimah. Kemudian Fatimah kembali menuju kamarnya, melihat adik-adiknya menyiapkan pakaian, putra-putra Al-Husain menyiapkan pakaian, Qasim menyiapkan pakaian. Beliau sedih, kenapa hanya aku yang diajak? Beliau menuju kamar Imam Husain. Menuju kamar Imam Husain, sampai depan kamar, rasa malu mengalahkan beliau. Beliau berkata, tidak mungkin aku melawan perkataan ayahku. Aku kembali. Kembalilah dia ke kamarnya, berlari menuju kamarnya. Sampai di kamarnya beliau menangis lagi melihat
Ya Allah, Ruqayyah sudah siap-siap. Selama ini aku yang mengurusnya. Kembali lagi memberanikan diri ingin meminta izin agar diajak Karbala. Sampai di depan kamar Imam Husain, beliau mundur kembali. Nah, aku gak mungkin melawan imam zamanku. Kembali lagi melihat Ali Asghar yang masih kecil ini akan dibawa juga. Apakah mungkin aku bisa melihatnya? Beliau membayangkan bagaimana mungkin aku takut aku tidak bisa melihat ayahku kembali. Lalu kemudian beliau kembali lagi menuju kamar Imam Al-Husain. Rasa malu kembali menghampirinya. Kembalilah beliau menuju kamarnya. Imam Husain melihat hal itu, memanggil Sayyidatuna Zainab. Ya Zainab, ta'ali, kemarilah. Naam ya Abu Abdullah, ada apa? Dari tadi aku melihat mondar-mandir putriku Fatimah. Aku tahu apa yang dimaksud dia. Dia ingin ikut ke Karbala, akan tapi aku tidak akan mengizinkannya. Wahai Zainab, engkau sama-sama wanita dan engkau adalah bibi tercintanya. Tolong wahai Zainab, bicarakan kepada dia, semoga bisa dia mengerti. Berangkatlah Sayyidah Zainab menuju kamar Sayyidah Fatimah Aliyah. Sampai depan kamar Sayyidah Fatimah Aliyah, beliau mundur menangis melihat kejadian di dalam kamar. Apa yang dilihat Sayyidah Zainab? Sayyidah Fatimah diceritakan mengambil pakaiannya, mengembalikan lagi, mengambil pakaiannya, mengembalikan lagi, karena rasa ragu, ingin berangkat tapi tidak boleh, ingin berangkat tapi tidak boleh. Menangis Sayyidah Zainab. Memasuki kamar Sayyidah Fatimah lalu berkata, wahai Fatimah Aliyah, apa yang kau lakukan sampai kau seperti ini, katanya. Wahai Ammah, wahai bibi, aku hanya ingin pergi ke Karbala, wahai bibi. Wahai Fatimah, kau sakit. Ayahmu bukan tidak ingin mengajakmu. Ayahmu hanya tidak rela, tidak tega melihat engkau berangkat dalam keadaan sakit. Wahai Ummah, aku tahu engkau mengetahui perasaanku. Wahai bibi, aku minta tolong kepadamu, sampaikanlah kepada ayahku. Aku sangat ingin mengikutinya. Aku takut aku tidak bertemu lagi dengan Ali Asghorku. Aku takut tidak bertemu lagi dengan Ruqayyahku. Karena ketidaktegaan Sayyidah Zainab mendengar hal itu, berangkatlah Sayyidah Zainab menuju kamar Al-Husain. Sampailah di kamar Al-Husain. Assalamualaikum ya Abu Abdullah. Waalaikumsalam ya Zainab. Masuk Sayyidah Zainab berkata, ya Abu Abdullah, aku tak tahan. Aku tak tahan melihat apa yang terjadi pada putrimu. Wahai Abu Abdullah, tolong demi aku, demi Zainab, ajaklah dia. Wahai Zainab, engkau tahu aku tidak mungkin mengajaknya, karena harus ada orang yang tinggal di rumah ini, harus ada Bani Hashim yang tinggal di rumah ini. Maka wahai Zainab, panggilkanlah Fatimah biar dia berbicara berdua denganmu. Dipanggillah Fatimah menuju ayahnya. Bertemulah dua orang, ayah dan putri ini. Jika antum memiliki putri, antum tahu bagaimana rasanya. Indah seorang putri ini. Dipeluk oleh ayahnya. Sayyidah Fatimah Aliyah dipeluk oleh ayahnya. Wahai Fatimah, aku tak bisa mengajaknya. Wahai ayah, ajaklah diriku, wahai ayah. Aku takut, aku tak bisa melihat engkau lagi, wahai ayah. Lah, wahai Fatimah, aku tidak mampu untuk mengajak engkau dalam keadaan sakit. Wahai ayah, aku sungguh tidak akan merepotkanmu. Sungguh aku tidak akan membuatmu repot, wahai ayah. Tidak bisa, wahai Fatimah. Wahai ayah, jika engkau tidak bisa mengizinkanku, biarkanlah aku jadi penggosok sepatu pembantumu, aku tidak apa-apa. Kata ayahnya, apa yang kau katakan, wahai putri, engkau ini Bani Hashim, engkau ini putri Fatimah, engkau ini putri Amirul Mukminin, engkau ini putri Rasulullah, apa yang kau katakan? Wahai ayah, aku hanya ingin ikut Karbala. Aku telah bilang kau harus di sini, wahai Fatimah. Kalau begitu, wahai ayah, izinkan Ruqayyah bersamaku. Jika memang harus engkau pergi, izinkan Ruqayyah bersamaku, supaya aku dan dia bisa saling mengingatkan diri, untuk mengingatmu, untuk saling menangisimu, wahai ayah. Wahai Fatimah, aku minta maaf, Ruqayyah memiliki kepentingan di Karbala. Jika begitu, wahai ayah, biarkan Ali Asghar ini yang bersamaku. Dia masih berumur 6 bulan, dia masih menyusui. Kenapa engkau bawa dia ke Karbala, wahai ayah?
biarkan dia bersamaku, aku akan mengurusnya, nanti aku akan ajarkan kecintaan besar padamu wahai Fatimah. Tak bisa. Ali Asghar punya kepentingan di Karbala. Akhirnya sampai perpisahan hari itu. Perpisahan, Sayyidah Fatimah Alilah menunggu, melihat rombongan ayahnya sudah menaiki kuda-kuda, menaiki unta-untanya. Sayyidah Fatimah di depan pintu melihat rombongan ayahnya pergi. Imam Husain di akhir-akhir melihat ke belakang, menangis melihat Sayyidah putrinya ditinggal sendiri. Itu terjadi, beliau menunggu setiap hari, dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Beliau selalu menunggu kabar kedatangan rombongan ayahnya. Beliau menunggu terus, tak henti-henti beliau menunggu setiap hari. Yang mana beliau sudah kurus karena sakit, bertambah kurus karena perpisahan. Beliau bertambah sakit karena sakitnya rasa berpisah dari sang kecintaan. Sampai suatu ketika, setelah hari yang amat sangat lama, datanglah kabar. Rombongan Al-Husain telah kembali, rombongan Al-Husain telah kembali, rombongan Al-Husain telah kembali. Sehingga Sayyidah Fatimah gembira. Bergembira Sayyidah Fatimah menyiapkan semua rumahnya. Seluruh rumahnya disiapkan. Kasur ayahnya disiapkan, dirapikan, seluruh rumah dibersihkan. Tempat ibadah ayahnya, tempat Al-Quran ayahnya, semua disiapkan seperti sebelum Al-Husain berangkat. Lalu kemudian rombongan tersebut sampai ke depan rumah Sayyidah Fatimah Alilah. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah melihat, kemana para lelaki ini? Kenapa tidak ada para lelaki? Yang ada hanya Imam Ali Zainal Abidin. Wahai Ali, wahai saudaraku, sebelum beliau berbicara pada Imam Ali Zainal Abidin, tiba-tiba ada seorang wanita memeluknya dengan erat. Beliau terkaget. Wahai Ali, ya saudaraku Imam Ali Zainal Abidin, siapakah wanita asing ini? Kenapa dia memelukku begitu eratnya? Lalu wanita tersebut yang memeluk Sayyidah Fatimah menangis. Engkau tidak mengenaliku, engkau tidak mengenaliku wahai Fatimah. Siapakah engkau? Kata Sayyidah Fatimah, aku adalah bibimu Zainab. Engkau tidak mengenaliku sudah. Aku adalah bibimu Zainab. Aku berubah, wajahku berubah karena mereka ketika dalam perjalanan mendirikan tenda, sedangkan kami putri-putri Al-Husain dibiarkan tanpa perlindungan. Wajah-wajah kami terbakar. Hakmu kau tidak mengenaliku. Menangislah kedua orang ini sampai berkata, wahai Imam Ali Zainal Abidin, mana ayahku? Kemana Abbasku, pamanku? Kemana Ali Akbarku? Kemana Qasimku? Mana Ali Asgharku? Semuanya telah tiada, semuanya telah syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya, marilah kita duduk bersama meratapi Ali Asghar, karena hari ini merupakan harinya Ali Asghar ala Nabi wa alihi sallallahu